Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rahasia joki pinjol. Kenapa itu gampang cair? Saya akan bongkar di video ini, simak video ini sampai habis. Oke, jadi gini teman-teman, apa sih rahasia dibalik keberhasilan joki pinjol? Mengapa joki pinjol itu bisa dengan mudah mencairkan pinjaman dengan cepat? Sementara banyak orang lain yang menggunakan aplikasi pinjaman online masih kesulitan untuk mencairkan dana. Pertanyaan ini sering muncul, dan sebelum menjelaskan lebih lanjut, perlu diingat bahwa menggunakan jasa joki pinjol adalah tindakan ilegal dan melanggar hukum. Nah, sebenarnya joki pinjol adalah individu biasa, orang biasa kayak kita, bukan ahli teknologi atau hacker yang memiliki kemampuan khusus untuk menghapus data buruk nasabah yang galbay atau gimana pun. Nah, mereka ini biasa memiliki pengetahuan terbatas dan menggunakan trik tertentu untuk mengelabui sistem pinjaman online. Salah satu trik yang sering digunakan oleh joki pinjol adalah menggunakan data palsu. Nah, jadi mereka tahu membuat data palsu yang melibatkan pembuatan informasi palsu seperti alamat, nomor telepon, dan identitas diri lainnya. Namun, perlu dicatat ya, bahwa menggunakan data palsu juga melanggar hukum dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum juga. Nah, di sisi lain, joki pinjol juga memiliki peran dalam memberikan data yang bersih kepada pihak pemberi pinjaman. Dengan kata lain, mereka itu menggunakan data orang lain yang belum memiliki catatan negatif atau gagal bayar. Nah, ini membuat pihak pemberi pinjaman percaya bahwa pemohon pinjaman memiliki riwayat kredit yang baik, sehingga memudahkan pencairan pinjaman. Oke, jadi sederhananya seperti ini. Joki pinjol itu sering menggunakan data kalian yang belum gagal bayar untuk mengajukan pinjaman yang katanya itu semi-legal. Kebanyakan yang dibobol sama joki pinjol adalah pinjol-pinjol yang nggak ada di lapangan ya. Nah, jadi joki pinjol itu menggunakan trik, menggunakan data-data nasabah yang belum gagal bayar untuk seolah-olah membobol pinjam-pinjaman yang legal OJK. Jadi sama aja, kenapa bukan kalian sendiri yang minjam aja ke pinjam ilegal OJK itu. Namun perlu diingat bahwa menggunakan joki pinjol bukanlah solusi yang etis atau legal. Selain melanggar hukum, tindakan ini juga dapat merugikan orang lain dan merugikan sistem keuangan secara keseluruhan. Jadi, mereka ini, si joki pinjol itu, menguras segala urusan ini hanya menunggu hingga dana cair. Dan sebagai imbalannya, kalian perlu membayar komisi kepada mereka. Namun, ini merupakan kesalahan besar. Memberikan data pribadi kalian kepada mereka, pada orang yang mungkin tidak kalian kenal. Seperti joki pinjol ini. Nah, ini bisa memiliki konsekuensi yang serius. Di sini ada risiko bahwa joki pinjol tersebut mungkin merupakan individu yang tidak bertanggung jawab, atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada kemungkinan bahwa joki pinjol ini bertindak dengan niat baik, tetapi juga mereka memiliki niat jahat. Data pribadi kalian bisa dijual atau disalahgunakan. Misalnya data kalian bisa digunakan untuk mengajukan pinjaman online di aplikasi pinjol lainnya. Ini sangat berbahaya, terutama jika kalian sudah berhasil mencarikan sejumlah dana. Nah, data kalian yang sudah digunakan untuk mendapatkan pinjaman bisa merugikan kalian, bahkan tanpa sepengetahuan kalian. Jadi, buat apa sih pakai joki pinjol? Jika mendapati bahwa uang yang kalian cairkan di tempat satu, kemudian data kalian digunakan di tempat lainnya tanpa izin, hal ini bisa menjadi masalah serius. Mungkin juga joki pinjol juga dapat menggunakan berbagai trik seperti aplikasi verifikasi wajah palsu atau pembuatan virtual akun ke rekening bank. Nah, untuk mengelabui sistem. Bisa aja seperti itu. Nah, oleh karena itu, penting untuk tidak percaya sepenuhnya pada joki pinjol. Meskipun sebagian dari mereka mungkin memiliki data yang masih bersih. Nah, jadi risiko yang dihadapi dengan menggunakan jasa mereka sangat besar. Mungkin ada beberapa joki pinjol yang tidak meminta data kalian. Mereka juga hanya memberikan panduan, meskipun ini mungkin terlihat kurang berisiko. Tetapi kalian tetap akan dirugikan. Jadi sebenarnya kalian tuh bisa melakukan proses itu sendiri, mengajukan pinjol sendiri tanpa melalui panduan-panduan joki pinjol. Terus juga joki pinjol juga biasanya meminta fee 40-60% setelah pencairan. Nah, jika kalian bermasalah dengan joki pinjol yang ilegal, data kalian bisa dieksploitasi sepenuhnya dan digunakan untuk pinjol ilegal. Kalian mungkin tidak menyadari bahwa uang yang kalian bayarkan sebagai komisi sebenarnya masuk sepenuhnya ke kantong orang-orang tersebut. Kalian bisa mendapatkan tagihan pinjaman yang tidak kalian ajukan, tapi ini bisa menjadi situasi yang sangat fatal. Bagi kalian yang berbagi hasil dengan joki pinjol, contohnya mungkin 40% ke jasa joki pinjolnya atau 60%-nya ke kalian, ini merupakan kerugian besar. Data kalian yang digunakan untuk pinjol ilegal hanya akan merugikan kalian sendiri. Jika terjadi masalah atau tuntutan, kalian sendiri yang akan menghadapi konsekuensinya dong. Sebaiknya pertimbangkan dengan baik sebelum menggunakan jasa joki pinjol. Tidak ada yang 100% aman, karena dengan ini kalian bisa mengalami kerugian finansial yang sangat signifikan. Jadi gitu ya teman-teman, singkat saja berita ini. Saran dari saya, jangan pernah pakai joki pinjol. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.